Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Taurat di minggu kita adalah hukum Taurat ke-6 dan artinya beginilah hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bye.
Firman Tuhan nat epistel untuk menu kita hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Kita akan baca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah menyerahkan aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang berasal dari Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Hentikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, hentikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang seiman, marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar, yang Maha Mulia, kami mengucapkan syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami seluruhnya, khususnya umat jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Tuhan, berikan kekuatan, berikan rezeki kepada umat-Mu seluruhnya. Tuhan, kami tahu adalah orang yang lemah. Kiranya Tuhanlah yang berikan kekuatan, kuasa Roh Kudus yang dari Bapa di surga. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami dalam satu minggu ini. Tuhan, kami memohon dan meminta kehadapan-Mu, jauhkanlah dari kami penyakit, terlebih penyakit yang masa sekarang ini, yaitu Tuhan pandemi COVID-19. Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu, jangan biarkan kami takut terhadap COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, supaya kami lebih takut kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang diberikan oleh hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu berkati semua yang melayani hari ini. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Tuhanlah yang menghapuskan segala dosa dan kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu sekalian. Hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, yang artinya Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, dengan tema
Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sangat baik. Itu yang disaksikan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya termasuk daripada manusia, tidak ada kesalahan dan tidak ada kegagalan dalam penciptaan yang diperbuat oleh Allah. Akan tetapi manusia sebagai wakil Allah memberontak kepada Allah. Manusia yang diberikan Allah hak istimewa, kepingin menyerupai Allah, kepingin menyaingi Allah, kepingin menandingi Allah. Jatuh ke dalam dosa, kena bujuk rayuan iblis. Dan mulai dari situlah dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dikatakan awal munculnya penderitaan itu. Hingga sampai saat ini dunia, manusia, dan segala ciptaan itu menghadapi kesengsaraannya di sana sini. Hingga saat ini kita hidup di dalam dunia yang telah terkutuk. Tetapi walaupun semakin hebatnya perbuatan dosa manusia itu, masih Allah
tetap terbuka dan berjalan bagi manusia dan dunia. Allah memberikan pengharapan akan adanya Mesias. Allah memberikan pengharapan akan adanya penyelamat. Allah memberikan pengharapan bahwa ada satu kekuatan Allah, anak Allah yang turun dari surga memperbaiki keadaan daripada manusia itu sendiri. Harapan daripada manusia itu yang dijanjikan Allah setelah jatuhnya manusia itu ke dalam dosa berabad-abad lamanya. Tetapi yang pasti Allah senantiasa taat. Allah senantiasa menjadikan apa yang telah dijanjikannya kepada manusia dan dunia. Kutuk daripada manusia itu, kutuk daripada dosa itu telah diambil oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang lahir. Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Yesus Kristus yang naik ke surga. Yesus mengambil kutuk itu bagi dirinya sendiri. Dan berkat-berkat mengalir bagi manusia kembali, bagi dunia. Kutuk itu, kematian itu, penderitaan itu sudah dimenangkan oleh Yesus melalui kematiannya, melalui pengalahan yang dibuat oleh Yesus di kayu salib. Yang walaupun Yesus itu mati di kayu salib, tetapi itu menunjukkan sebuah kemenangan dalam peperangan dosa. Itu makanya 1 Korintus 15 katakan, hai maut, di manakah sematmu? Karena semat maut itu telah dikalahkan oleh Yesus. Yesus memberikan banyak mukjizat ketika ia berada di dunia ini. Dia mengusir setan. Dia menenangkan angin ribut. Dia memberikan penyembuhan-penyembuhan. Bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Orang-orang sakit dia sembuhkan. Itulah belas kasihannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan firman kita hari ini, di tengah-tengah ketika kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, yang kita rayakan pada hari Kamis, pada hari kenaikan, dan minggu akan datang kita akan merayakan hari ke-50, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Di tengah-tengah paruh waktu itulah kita diingatkan kembali bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang berbelas kasihan, bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang pendendam amat, bukanlah orang-orang yang menyimpan-nyimpan kesalahan daripada orang. Tetapi dia membuka tangannya senantiasa. Seperti apa yang dikatakan Yesus pada Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 itu. Marilah datang kepadaku, hai yang lemah letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan engkau. Yesus datang ke tengah-tengah tempat, ke tengah-tengah persekutuan, ke tengah-tengah perkumpulan untuk memberikan peluang ke sukacita. Yesus datang ke tengah-tengah orang yang tidak mungkin mengharapkannya, tetapi di situ Yesus hadir dan memberikan sukacita demi sukacita.
dalam firman ini diceritakan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada 2 orang buta. Ada mujizat penyembuhan yang terjadi. Mujizat itu terjadi karena adanya belas kasihan. Sikap kedua orang yang buta itulah yang menggerakkan belas kasihan daripada Yesus. Coba kita perhatikan dalam nats ini, ayat yang ke-29 dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. 2 orang buta ini tidak melihat, tetapi pendengarannya tidak terganggu. Nah, bisik-bisik daripada orang, tapi memang itu mungkin ketika seseorang punya kekurangan, seseorang itu juga di balik kekurangan itu sepertinya mempunyai sebuah kelebihan yang istimewa. Jadi jangan kecewa kita kalau kita punya kekurangan, kita pikirkan demikian. Ada keistimewaan yang mungkin tidak bisa kita gali. Mari kita coba gali itu. Ketika kedua orang buta ini tidak bisa melihat, tetapi pendengaran mereka sangat tajam. Di ayat yang ke-30 dikatakan demikian, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Mereka hanya mendengar Yesus. Itu siapa? Itu Yesus. Mereka hanya mendengar demikian. Tidak pikir panjang dan tidak memikirkan harga diri, tidak memikirkan tantangan, tidak memikirkan apa-apa, mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Inilah yang membuat seruan ini saya boleh katakan, dan kalau kita melihat sedikit tafsiran di dalamnya, bahwa pengaku apa yang dikatakan mereka, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami, ini menunjukkan sebuah pengakuan mereka akan Kristus. Mereka tidak pernah kenal Kristus. Mereka tidak pernah melihat dengan mata mereka Kristus. Mereka mungkin belum pernah melihat Yesus berbuat mujizat. Mungkin mereka tidak pernah disapa oleh Yesus. Mungkin mereka tidak pernah dijamah oleh Yesus. Tetapi mereka percaya desas-desus. Mereka percaya dari apa yang diomongkan orang bahwa Yesus itu juru selamat. Maka dari situlah mereka memberikan sebuah pengakuan, Yesus Anak Daud, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudara, seruan yang sangat menarik. Ada permohonan, ada pengakuan, ada iman. Mendengar suara mereka, orang banyak itu melarang mereka, karena orang banyak juga butuh mujizat mereka, mujizat Yesus. Ini yang lebih menarik lagi. Orang banyak melarang mereka untuk berseru, "Hei, diam." Mungkin itu kata orang banyak. Di sini menariknya, kedua orang buta itu walaupun dilarang, mereka tidak menyerah. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak orang mungkin yang akan menampar mereka, mungkin ada yang akan menunjang mereka, mungkin
Bahkan untuk kedua kalinya semakin keras mereka berseru kepada Allah. Semakin berseru mereka semakin keras. Mereka berseru katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanlah kami. Memang dua orang buta ini tidak berarti bagi masyarakat. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa mereka ada di tengah-tengah masyarakat itu juga. Memang diperbandingkan dengan masyarakat yang hadir pada waktu itu, orang buta itu adalah orang yang boleh dikatakan orang yang tidak berguna. Akan tetapi saudara-saudara, itulah yang menggerakkan belas kasihan daripada Yesus. Dari sini kita melihat bahwa Yesus care kepada orang yang lemah, bahwa Yesus memihak kepada mereka yang menderita. Yesus melihat mereka yang memerlukan pertolongan daripada Yesus. Mungkin inilah yang dikatakan ayat sebelum nats ini, dikatakan pada ayat yang ke-28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ini juga lah yang dimaksudkan pada ayat yang ke-26 sebelum ayat yang ke-28 tadi, dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan ketika hati Yesus, suara belas kasihan Yesus itu bergerak, itu dikatakan lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini merupakan pertanyaan yang begitu menghormati dua pengemis buta itu. Dari sini kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menghargai apa yang tidak dianggap oleh dunia ini. Tuhan menghargai mereka-mereka jikalaupun dunia ini tidak menghargai. Tuhan memberikan sukacita kepada mereka-mereka yang tertindas, kepada mereka-mereka yang ditindas oleh ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dia menghargai orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang menderita, yang disingkirkan masyarakat. Dia berbicara penuh hormat kepada dua pengemis buta itu. Khotbah di bukit dalam Injil Matius pasal yang ke-5 hingga pasal yang ke-7 menyatakan berbagai pengharapan, berbahagialah dan berbahagialah. Yesus berbelas kasihan. Yesus menyentuh mata mereka dan menyembuhkan mereka.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dua orang buta ini telah menyaksikan sendiri kuasa Tuhan yang dinyatakan atas mereka. Mereka telah memiliki pengertian tentang Yesus dengan sangat jelas, itu pasti, karena mereka merasakan sendiri mujizat daripada Yesus. Tetapi mereka pun pergi mengikuti Yesus masuk ke Yerusalem yang walaupun firman Allah tidak begitu menceritakan kembali bagaimana sikap dan bagaimana sampai di mana mereka berdua mengikuti Yesus. Apakah mereka sampai kepada penyaliban Yesus mengikuti Yesus atau sampai di mana? Alkitab tidak jelas untuk menerangkan itu, tetapi yang pasti kedua orang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga dengan kita. Firman ini mengajak kita. Ada dua hal yang mau dikatakan firman Allah ini kepada kita. Yang pertama, senantiasa datang kepada Yesus. Berserulah senantiasa kepada Yesus di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan mungkin kita pikirkan. Ketika saat kita menghadapi situasi yang tidak baik, pada situasi yang tidak kita harapkan, bahkan keadaan yang melemahkan iman pengharapan kita, jangan pernah menyerah. Meskipun semua orang harus mengalami kesulitan dan sengsara, tetapi kesulitan dan sengsara masing-masing orang pasti berbeda. Ada yang sulit karena menderita secara fisik, ada yang sulit karena tinggal di sebuah keadaan yang rusuh, ada yang sulit karena keluarga yang jahat, ada yang dalam kesulitan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada dalam keadaan kesulitan karena penyakit. Keadaan ini semua seringkali membuat orang meragukan kedaulatan Tuhan. Seringkali keberadaan demikian membuat kebutaan daripada iman manusia itu. Kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan senantiasa terus menyatakan cinta kasih-Nya, yang walaupun senantiasa iblis mengecohkan kita, iblis senantiasa meragukan pikiran pengharapan kita senantiasa. Tapi coba kita bandingkan apa yang dibuat Tuhan dengan kita. Tuhan membuat pengharapan. Akan tetapi apa iblis? Membuat berita yang simpang siur terus. Makanya kalau membentuk berita, beritakan berita kebenaran. Jangan gosip. Allah tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap. Tuhan terus memelihara hidup manusia itu. Dia menopang dunia dan isinya, meskipun orang-orang menolak dan melawan Dia. Dia dengan sabar terus memanggil manusia kembali kepadanya. Marilah datang kepadaku, hai yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan engkau. Berserulah terus kepada Tuhan. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan.
Karena jikalaupun kita menderita, jikalaupun kita dalam kesesatan, jikalaupun kita dalam pergumulan, satu hal yang harus kita ingat, semuanya itu akan menguatkan kita dalam iman, menguatkan kita dalam pengharapan. Karena iman itu diuji ketika kita mampu menghadapi segala persoalan kita. Mari datanglah kepada Yesus seperti seruan minggu kita. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang bodoh. Semua orang dihormati oleh Yesus. Kita juga harus mampu menghormati sesama kita. Penghormatan kita menunjukkan kesadaran kita bahwa mereka juga dicipta berdasarkan gambar dan rupa Allah, dan kita punya satu Tuhan, Yesus yang bertahta di surga. Biarlah rahmat Tuhan, kuat kuasa Yesus senantiasa kita percaya dan kita andalkan dalam hidup kita. Senantiasa berseru kepada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa kami yang dalam surga, yang kami sembah dan kenal dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah naik ke surga. Kami bersyukur Bapa yang di surga buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami Engkau kuatkan melalui minggu Eksak ini, bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan kami, bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan orang percaya, bahwa Tuhan akan dengarkan keluhan-keluhan setiap orang yang berseru kepada-Mu. Kami telah Kau kuatkan Tuhan melalui firman-Mu, biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Yakinkan kami boleh kuat, boleh semakin dekat, boleh semakin percaya kepada-Mu melalui firman. Ajarlah kami Tuhan untuk menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala sakit penyakit kami, menyerahkan segala apa yang kami derita ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau memberkati kami Bapa yang di surga. Senantiasa Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, Engkau memberikan sukacita kepada kami, Engkau memberikan umur yang panjang kepada kami, Engkau memberikan kesembuhan-kesembuhan buat yang sakit, Engkau memberikan hari-hari kami semakin cerah di tengah-tengah kegalauan kami, di tengah-tengah kerisauan kami karena virus yang senantiasa melanda hingga saat ini. Dan yakinkan kami semua ini akan berlalu, dan kami akan lalui ini dengan kuat kuasa Allah yang senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan kami dalam Kristus Yesus, Kau telah memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Barulah iman kami. Biarlah kami serahkan kehidupan kami, biarlah kami serahkan keadaan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya cepat atau lambat Tuhan akan bertindak. Karena sukacita dan damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Karena itu Bapa yang di surga turunkan itu kepada kami. Semakin Engkau berkati seluruh jemaat-Mu,
Dari anak-anak hingga yang dewasa Engkau tutup bungkus Bapa yang di surga. Engkau lalukan segala sakit penyakit, Engkau lalukan segala penderitaan jikalapun itu ada pada kami. Kami yakin dan percaya kuat kuasa Tuhan menyertai kami, kuat kuasa Tuhan melindungi kami untuk kami boleh kuat dan boleh menjalaninya dengan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Ketika kami rindu untuk bersekutu kembali bersama Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami seiman, bersama-sama dengan jemaat-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan bersatukan kami. Kami boleh bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu, agar keadaan apapun kami mampu melayani. Dan karena kami yakin dan percaya apapun keberadaan kami, sesulit apapun kami dalam pelayanan, Tuhan senantiasa melindungi kami. Terpuji Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah doa kami, sembah kami. Terimalah itu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sempurnakan ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, para majelis dan pelayan minggu hari ini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Horas.